Sesampainya di kerajaan, Guan memberikan ucapan selamat atas keberhasilan mereka bertiga. Namun di luar dugaan, Guan dengan sengaja mengubah aturan kompetisi dengan aturan yang aneh. Di mana mereka bertiga harus bertarung satu sama lain sampai mati dan satu orang yang bertahan hidup adalah pemenangnya. Tentu saja mereka bertiga enggan melakukannya. Di saat mereka berdiskusi, muncullah perempuan berjubah biru yang selama ini mengawasi mereka. Ternyata dia adalah teman lama dari ayah Yilong dan dia mengajak Yilong untuk pergi ke hutan mistik guna memecahkan teka-teki kehidupan Yilong yang sudah lama Yilong pikirkan selama ini. Sesampainya di hutan mistik, Yilong mengetahui sesuatu tentang dirinya yang membuatnya tak percaya. Ternyata dia adalah anak dari mantan Raja Yan Utara dan dia adalah satu-satunya penerus tahta kerajaan Yan Utara. Hal itu dibuktikan dengan mengusapkan darahnya sendiri ke lengannya, dan benar saja, tanda totem keemasan dari Yan Utara muncul di lengan Yilong. Hal itu membuat Chu Hun marah dan dia tidak sudi lagi berteman dengan orang dari Yan Utara, apalagi Yilong adalah anak dari mantan Raja Yan Utara. Akhirnya Chu Hun pergi meninggalkan Yilong. Jinggang berusaha menghentikan Chu Hun, namun usahanya gagal. Akhirnya mereka bertiga terpisah. Di lain tempat, perempuan berjubah biru itu membujuk Yilong agar kembali ke Yan Utara guna menghentikan peperangan, namun Yilong menolak dan memilih untuk menolong Chu Hun dan Jinggang. Di tengah perjalanan Chu Hun bertemu dengan Binu, dia memberikan sedikit nasihat yang membuat Chu Hun tersadar dan dia mulai mengkhawatirkan kondisi Jinggang yang sedang sendirian. Akhirnya dia berlari mencari Jinggang. Kekhawatiran Chu Hun benar terjadi. Jinggang yang sedang sendiri tiba-tiba dikepung oleh pasukan Guan. Dia yang seorang diri tidak sanggup melawan mereka. Di tengah pertarungan Chu Hun tiba dan langsung membantunya. Menyadari kedatangan Chu Hun, Guan langsung menyerang dan menusuk paha Jinggang. Chu Hun tidak bisa langsung menolongnya karena dia masih diserang oleh pasukan Guan. Guan menyiksa Jinggang dengan mencabut rambutnya dengan tujuan agar Chu Hun mau menyerah. Chu Hun tidak punya pilihan lain dan akhirnya dia menyerahkan diri, tapi dengan kejam Guan justru menghabisi Jinggang dengan menusuk punggungnya. Jinggang pun terkapar tak berdaya. Kemudian Guan menyeret Chu Hun hidup-hidup untuk dibawa ke hadapan raja dan memfitnahnya sebagai pembunuh Jinggang. Yilong yang mencari Jinggang akhirnya menemukan Jinggang dalam keadaan sekarat. Dia bergegas menolongnya namun nyawa Jinggang tak terselamatkan. Sebelum memasuki kerajaan, Yilong bertemu dengan Wen Tianyu. Dia mengajaknya agar bersama-sama menghentikan Guan. Setelah memikirkan semuanya dia menyetujui ajakan Yilong. Wen Tianyu segera mengejar anggota klan yang lain dan mengajaknya untuk bergabung bersamanya untuk menghentikan Guan. Namun sayangnya mereka menolak ajakan itu. Di hadapan raja, Guan memberikan tuduhan palsu terhadap Chu Hun seperti yang sudah direncanakan sebelumnya dan akhirnya Chu Hun dijatuhi hukuman mati. Namun pada saat Algojo hendak menebas leher Chu Hun, Yilong datang tepat pada waktunya. Dia meminta kepada raja agar diizinkan bertarung dan membunuh Chu Hun dengan tangannya sendiri. Awalnya Guan menolak karena dia tahu Yilong punya rencana di balik itu semua. Namun Yilong menegaskan kepada raja bahwa dialah satu-satunya kontestan tunggal dalam kontes tersebut. Dengan pertimbangan yang matang akhirnya raja menyetujui permintaan Yilong. Yilong pun segera menghampiri Chu Hun dan mengajaknya untuk bangkit melawan. Namun Chu Hun hanya diam. Yilong terus berusaha memotivasi Chu Hun dan akhirnya dia sadar dan bangkit untuk melawan. Menyadari hal itu, Guan memerintahkan Wu Yang agar menjalankan rencananya. Dengan serentak, para penyusup dari Yan Utara yang selama ini menyamar langsung menyerang pasukan Zhao Selatan. Keributanmu tak terelakkan. Pada momen itu, Guan berpura-pura memerintahkan pasukannya untuk melindungi raja dan membawanya ke dalam paviliun. Namun seperti yang sudah direncanakan, ternyata itu adalah jebakan.
Di lain tempat, Yilong bertarung melawan Wu Yan. Di tengah-tengah pertarungan, Wu Yan tidak sengaja melihat totem emas milik Yilong. Dia pun terdiam. Tanpa pikir panjang, Yilong menusuknya. Dia pun tewas sembari bersujud memberikan penghormatan kepada keturunan Raja Yan Utara. Sementara itu, Chu Hun yang sedang berduel melawan monster singa mendapatkan bantuan dari Binu. Namun monster itu menggigitnya dan menghempaskannya. Dengan bantuan Jia Lu, monster itu bisa ditaklukkan. Namun sayang, Binu tidak selamat dalam pertarungan tersebut. Di tempat lain, Guan yang berencana melarikan diri segera melancarkan aksinya dengan membuat istana kerajaan dipenuhi dengan minyak untuk segera membakar habis kerajaan. Dia pun berniat kabur, namun Yilong dengan sigap mengejarnya. Benar saja, api dengan cepat melahap bangunan-bangunan kerajaan. Di tempat lain, Chu Hun dan Wen Tianyu berusaha membuka pintu paviliun guna menyelamatkan raja yang terkunci di dalamnya. Dengan segala usaha mereka berhasil mengeluarkan raja. Namun sayangnya, Wen Tianyu gugur dalam aksinya tersebut. Sementara itu, Yilong yang mengikuti Guan terbang terus berusaha menghentikannya. Setelah cukup lama berduel, akhirnya Yilong berhasil menjatuhkan Guan. Menyadari hal itu, Chu Hun langsung menghajarnya dengan brutal dan langsung menghabisinya. Setelah pertempuran, Raja memberikan gelar Maskelar Besar Lapangan kepada Chu Hun. Namun sebelum itu Chu Hun meminta kepada Raja agar memberikan penghargaan kepada mendiang Jinggang dengan membuatkan patung kehormatan untuk Jinggang. Raja pun menyetujuinya dengan senang hati. Sedangkan Yilong hanya meminta izin kepada Raja untuk mengembalikan telur Raja Buas yang sudah dia pinjam sebelumnya. Selanjutnya Yilong dan Chu Hun mengunjungi makam Jinggang dan film pun berakhir.